Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tentunya ada sukacita di saat kesempatan Tuhan beri untuk memuliakan dan menyembah Dia, sebab dalam kasih-Nya Allah selalu nyatakan kebaikan-Nya atas kita. Lewat Roh-Nya yang kudus, melewati setiap peristiwa hidup, termasuk saat COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, tidak ada kata lain yang patut kita sampaikan selain ungkapan syukur. Karena itu, mari kita nyatakan lewat ibadah saat ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Esther Peoni Sarjana Teologia. Untuk memulaikan ibadah, jemaat dijemput berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Mari menyanyikan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ibadah minggu saat ini jadilah hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Mari bersama kita membuka Alkitab kita. Kita hendak membaca nats pembimbing dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-14. Roma 14 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Roma 14 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas
orang-orang hidup. Demikian nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini. Doa pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi NKB 14 ayat 2 dan 3, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, miliklah aku dan pujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jadilah aku, sembuhkanlah. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan diri-Nya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Mari menyanyikan pujian kusembahyang ya Bapa. Sembahyang ya Bapa, tolong aku anak-Mu, dunia penuh susah dan dosa, aduh kasihan jiwaku. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita hendak mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang dipilih dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13
hingga ayatnya yang ke-16. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan teruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari melakukan pujian kasih setiamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, baiklah jemaat kekasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur jika Tuhan masih memberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Roh-Mu yang kudus itu di tengah-tengah kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang kekal, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih, kita buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dengan perikop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali tentunya dalam sukacita. Jika kita boleh menikmati kehidupan sampai pada saat ini, tentunya kita percaya semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Karena itu dari perikop firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, maka saya menyimpulkan dalam sebuah tema, yaitu berjaga-jaga dan siap sedialah. Berjaga-jaga dan siap sedialah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menunggu yang tak pasti tentunya adalah suatu hal yang membosankan. Sebab menunggu seseorang misalnya tentunya menuntut sebuah pengorbanan, entah itu waktu, tenaga, bahkan juga pikiran dan sebagainya. Namun pertanyaannya, bagaimana kalau yang kita tunggu itu adalah Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan bagi kita? Apakah kita akan merasa bosan? Yang pasti kita akan tetap setia untuk menunggunya. Entah itu kapan, tetapi yang pasti Tuhan Yesus akan datang, dan tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tetapi dalam firman-Nya yang kita baca saat ini, begitu menegaskan dan menasehatkan kepada kita agar berjaga-jagalah. Sebagaimana judul perikop firman Tuhan pada saat ini, yaitu berjaga-jaga. Sebab ketika melihat keadaan dunia sekarang ini, yang diperhadapkan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa, entah itu bencana alam, karena banjir, gunung meletus, gempa bumi, penyakit menular, kelaparan, dan seperti COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi. Maka tentunya yang ada di benak dan pikiran kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dan inilah tanda-tandanya. Tetapi apakah kita akan berdiam diri saja di saat menunggu dan menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus? Yang jelas, kita akan tetap dan terus berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga ketika saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, didapatinya kita tetap setia. Seperti dalam firman-Nya pada ayatnya yang ke-8 dan 9 dari perikop firman Tuhan saat ini berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk
ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa artinya? Bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan kedatangan Kristus, janganlah kita terlena akan dunia ini. Tetapi bagaimana kita senantiasa siap sedialah dalam segala waktu. Dan sekalipun dunia tidak memberikan yang terbaik, termasuk COVID-19 yang tidak bisa terelakkan atas kita, tetapi cinta kasih Tuhan dan perlindungan yang sejati bagi kita terus dinyatakan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi Ia menopang dan tetap terus memberikan kesempatan bagi kita untuk terus melakukan yang diperintahkannya atas kita, yaitu supaya berbuat baik kepada sesama. Seperti yang telah dilakukan oleh jemaat GKST Efata Palu, yaitu Efata berbagi kasih. Dan saya atas nama pendeta dan majelis jemaat Efata Palu menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang telah melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan lebih dari itu, saudara-saudara, Tuhan pun mau agar kita bagaimana memberitakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Dan sebagaimana pesan Tuhan Yesus pun kepada murid-muridnya di saat dia terangkat ke sorga. Dan kita telah memperingatinya pada hari Kamis 21 Mei yang lalu lewat ibadah dengan tema siap menantikan kedatangan Tuhan. Maka pesan Tuhan Yesus itu pun demikian yang harus kita lakukan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat yang pertama sampai 20. Karena itu saudara-saudaraku, ingat dan renungkanlah apakah kita telah siap dengan sungguh hati untuk menghadapi hari Tuhan yang akan datang. Ataukah kita masih tawar-menawar dengan Tuhan? Jangan dulu Tuhan, saya belum siap. Karena masih ada yang harus saya selesaikan. Itu berarti saudara-saudara bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sadar akan waktunya Tuhan. Seperti perumpamaan dalam Injil Matius 25 ayat 1. Sampai dengan ayatnya yang ketiga tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saudara-saudara, jika waktu Tuhan telah datang, maka tidak ada satupun yang bisa mengelak dari panggilan Tuhan. Ketika Ia datang pada kali yang kedua, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus siap untuk menyambut kedatangannya. Entah esok, minggu depan, bulan depan atau tahun depan, atau mungkin 2 tahun depan, bahkan beberapa detik mungkin setelahnya kita mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pasti Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua, sesuai dengan janji firman-Nya. Karena itu, persiapkanlah diri kita dan keluarga kita masing-masing. Suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak adik kita, saudara-saudara seiman kita, dan teruslah berjaga-jaga dan siap sedialah, karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pokok doa Minggu
24 Mei 2020, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Alessandro Nasrio Igrene Matoneng, Ibu Rosdan Landeo, Bapak Erik Krombot, anak Dodi Ibon di Salatiga, Ibu Daye Malino Hehi, anak Samuel Kampindo, Bapak Yos Runtukahu, keluarga Runtukahu Sugimin, Bapak Ibrahim Nusi, Ibu Nelce Parimo, Fernando Sinadia, Bapak Roni Pasoge, Ibu Erna Tenge, Saudari Stevi Malinggi. Persembahan perpuluhan keluarga S. Budi Santoso. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Rompis Marwangi, keluarga Solitan Wanundo, keluarga Paulus Ntaba, Agatha Grace Singarimbun, Saudara Aang F. Koroke, keluarga NN Kelompok 1, NN, Ibu Joyce Manusama, anak Vanesia Caroline Mojompi, Ibu Rundulemo Lasulura, keluarga Iketut Masnur, keluarga Samudi Ampugo, keluarga Perusu Liwang, keluarga Agustin Bantara, keluarga Binti Jaya Garusu, keluarga Mangulu Tampeno, Saudara Noldi Rindengan, lulus dari SMK, anak Gerald Josi Kapui, NN keluarga Kelompok 3, keluarga Tagoe Rahman, keluarga NN Kelompok 7, Saudari Putri Aulia Jaruu, Saudara Rizkiawan Jaruu, anak Jessica Amorisa Jaruu. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulu Bawias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaha Rantung, anak Elviana Nafa Sebuah, Bapak Untung Tosamboi, anak Ronald Konco, Ibu Ade Irma Lamani Tandumai, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Bapak Ever H. Repi, Ibu Tulaka Rununga, Bapak Y. Mangkawa, anak Geral Kapui, Opa Rubana, dan anak Dela Latondoha di Rumah Sakit Samaritan. Mendoakan yang berduka, keluarga Simajuntak Sinuraya atas meninggalnya orang tua di Pematang Siantar. Kemudian mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Demikianlah pokok doa kita. Mari kita berdoa. Ada sukacita, ada rasa syukur di hati kami ya Tuhan, manakala di saat kembali Engkau beri kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya firman-Mu telah tersampaikan kepada kami sekalian. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu akan merenungkan firman-Mu ini dan akan terus menjadikan kami untuk tetap terus setia sampai pada akhirnya, pada kali yang kedua ketika Engkau datang ke dunia ini. Karena itu biarlah ya Tuhan kami terus berjaga-jaga dan siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, karena sesungguhnya jika waktu telah tiba bagi kami dan di saat kami akan menyambut Tuhan Yesus pada kali yang kedua, maka kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
benar-benar boleh mempersiapkan diri. Karena itu biarlah ya Tuhan, firman yang telah kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, namun akan menjadi bagian hidup kami untuk senantiasa bagaimana kami terus mempersiapkan diri kami, keluarga kami masing-masing untuk menyambut Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini bersama dengan jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang bersyukur atas ketambahan usia kelahiran ataupun ketambahan usia perkawinan. Bahkan mereka yang telah menikmati setiap hal yang menjadi berkat atas hidup mereka lewat usaha dan pekerjaan. Dan mereka datang mengembalikan kepada Tuhan lewat perpuluhan, lewat janji iman, bahkan lewat yuran tanggung jawab yang ada di jemaat Efata. Kiranya diberkatilah kiranya oleh Tuhan, disempurnakan setiap hal yang menjadi syukur mereka, sehingga apapun yang telah mereka lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa kami ya Tuhan, akan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini berada dalam kondisi yang lemah, sakit, yang menahun, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, bahkan memulihkan setiap keadaan yang mereka hadapi. Bahkan ketika dokter dan juga para perawat atau medis menangani mereka, diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka pun akan sembuh, pulih dari sakit mereka, dan kembali melanjutkan kehidupan dalam perkenaan Tuhan. Bagi para orang tua kami yang ada pada masa purna bakti, ataupun ketika mereka telah berada dalam usia lanjut, baik yang ada di jemaat Tuhan GKS Efata Palu, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang duduk bersama beribadah secara online, mengikuti prosesi ibadah jemaat Efata saat ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga hidup mereka pun boleh merasakan akan kasih-Mu di dalam perjalanan hidup di masa tua mereka. Kuat dan sehat pun Tuhan beri. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi mereka yang berduka cita, marilah kiranya Tuhan hibur dan kuatkan, sehingga mereka kuat mampu menghadapi pergumulan duka cita ini, dan mereka pada akhirnya akan boleh melihat bahwa setiap karya kasih Allah tidak pernah mengurangi rasa syukur mereka. Engkau senantiasa melakukan yang terbaik atas hidup saudara-saudara terkasih kami, keluarga-keluarga kami yang berada di dalam duka cita. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan kami, keluarga kami pribadi, bahkan kami sebagai masyarakat, bangsa dan negara kami. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga apapun yang saat ini kami hadapi, ketika kami harus berhadapan dengan COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan kami tidak tahu kapan akan berakhir. Namun dalam keyakinan iman yang kami miliki, pada satu saat Engkau akan memulihkannya atas kami. Karena itu biarlah Engkau mempersatukan kami semua sebagai gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, untuk terus berdoa agar supaya kami akan dihindarkan oleh COVID-19. Pada akhirnya kami akan boleh menikmati kehidupan ini dalam sukacita, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, jika setiap proses kehidupan yang kami jalani ada peristiwa-peristiwa hidup, baik itu yang menyenangkan hati kami ataupun yang mendukacitakan hati kami, biarlah ya Tuhan Engkau sendiri akan bersama dengan kami, memberkati kami semua, sehingga kami kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Kelanjutan kehidupan jemaat-Mu dalam seluruh rangkaian tugas kerja yang ada, baik ketika dilaksanakan di rumah masing-masing
ataupun ketika ada waktu dan kesempatan untuk mengerjakan di luar rumah, Tuhan pun kiranya berkati. Bahkan usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan atas kami, diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan berkat untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk kelangsungan proses ibadah secara online ataupun secara manual. Bahkan semua para pendeta, para majelis, secara khusus majelis kelompok 2 yang sudah boleh melayani dalam ibadah saat ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan, pemain musik, pengiring puji-pujian, operator infocus, bahkan tim multimedia yang Engkau telah pakai ya Tuhan, untuk supaya apa yang kami lakukan berlangsung dengan baik, biarlah diberkati oleh Tuhan. Karena sesungguhnya semua yang kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuat sehat terus Tuhan beri bagi kami. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang boleh berkontribusi di dalam Efata berbagi kasih. Kiranya apa yang telah mereka berikan ya Bapa tidak menjadi kekurangan, tapi berkat Tuhan senantiasa mengalir atas hidup mereka lewat usaha dan pekerjaan yang ada. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara kami, para aparat kepolisian TNI yang terus berjaga-jaga atas kami, bahkan memberikan himbauan demi terputusnya mata rantai COVID-19 ini. Biarlah Engkau terus pakai mereka ya Tuhan. Engkau menaruh hikmat atas mereka, karena mereka sesungguhnya perpanjangan tangan Tuhan yang Engkau pakai untuk memulihkan keadaan kami, negeri kami yang kami cintai ini. Karena itu ya Tuhan, kuat sehat pun Tuhan beri bagi pemerintah kami, bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Kami berdoa juga bagi para dokter dan juga perawat yang menangani COVID-19. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka yang ditinggalkan, sehingga mereka pun terpelihara dalam anugerah-Mu. Kuat sehat Tuhan beri, dan mereka boleh menikmati segala penyertaan Tuhan dalam kasih-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tuhan sangat tahu kehidupan mereka, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, memampukan mereka untuk terus jalani hidup ini, sehingga mereka tetap terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ini kami sekalian ya Bapa, yang datang berdoa menyampaikan ungkapan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan berkat bagi kami, yang senantiasa menolong, menyertai dan memberkati kami semua, bahkan yang senantiasa mengampuni akan salah dosa kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Kita hendak mengucapkannya secara berbalas-balasan. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya.
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Sementara kita memberikan persembahan syukur, mari melakukan Kidung Jemaat 293 ayatnya yang pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi mengumumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Untuk doa persembahan sajak jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelabaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 ayat 2, Israel pun atas berkat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya, riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya akan kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita dengarkan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat
bahwa ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020 akan dirangkaikan dengan perayaan ketuangan Roh Kudus sekaligus dengan perjamuan kudus Oikumene Indonesia. Dilaksanakan pada jam 9 pagi secara online. Untuk itu roti dan anggur akan diantar ke rumah-rumah oleh majelis kelompok masing-masing 1 hari sebelum pelaksanaan perjamuan kudus. Ketiga, penyaluran bantuan melalui Evata Berbagi Kasih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Untuk itu penerimaan bantuan melalui Posko Berbagi Kasih masih dibuka sampai dengan tanggal 26 Mei 2020. Untuk itu pendeta, majelis, dan seluruh jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah memberikan bantuan bagi saudara-saudara yang terdampak COVID-19. Tuhan memberkati. Keempat, disampaikan kembali bahwa ibadah rumah tangga maupun ibadah minggu masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. 5. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 secara online pada pukul 18 atau jam 6 sore dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. 6. Pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 adalah majelis kelompok pelayanan 3. 7. Tata ibadah perjamuan kudus tanggal 31 Mei 2020 bagi keluarga-keluarga yang akan menggunakan tata ibadah yang tercetak dapat diambil di depan pastori gereja atau posko Evata Berbagi Kasih. 8. Berita duka. Keluarga Simanjuntak Sinuraya berduka cita atas meninggalnya ibu dari Bapak Simanjuntak di Pematang Siantar pada tanggal 12 Mei 2020. Pendeta, majelis, dan seluruh jemaat menyatakan turut berduka cita. Selanjutnya penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 16 Mei 2020. Yang pertama, Anak Dion dan Digit Asah 500.000, keluarga Lupi Tampatonda 200.000, keluarga Lagaronda Tampake 500.000, keluarga Rante Lagaronda di Jayapura 500.000, keluarga Tobigo Lagarense 400.000, Ibu Nopo Koruwu 150.000, Saudara Aang F. Koroke 100.000, Bapak Erik Rombot 300.000, Ibu Daemalino Hehi 500.000, keluarga Iketut Mazmur 500.000, anak Samuel Kampindo 150.000, keluarga Samudi Ampugo 250.000, keluarga Perusu Liwang 500.000, Saudari Agustin Bantara 250.000, keluarga Bintinjaya Garusu 500.000, keluarga Mangulu Tampeno 200.000, keluarga Babai Damanik 150.000, Saudara Noldi Rindengan 100.000, Bapak R. Pasoge 200.000, keluarga Nusi Sudarmi 100.000, anak Geral Kapui 100.000, Agatha Grace Singarimbun 200.000. Jumlah penerimaan sebesar 6.350.000. Demikian warta jemaat. Mari kita masuk di dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita melakukan pujian waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Damai dan sukacita Allah selalu menyertaimu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan membeduhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk dan disilakan bersaat teduh. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.